Tes, ya. Tes, ngomong. Tes. Tar, gitu. Nah, nggak bunyi. Emang nggak bunyi lah. Ini. Coba. Tes. Lagi. Tes. Ini kali ya, Iya, coba. Tes. Itu yang gedein dong. Lagi. Nah. Kok telat? Suara beda lah. Suara beda. Pakai kamera depan atau belakang? Kasih ke Ustaz Mandung depan ya. Wah. Oh, bunyi. Baong. Ngapain tuh? Ini ngapain? Depan. Ntar itunya taruh meja. Oh iya. YouTube, mau bikin YouTube. Ini pakai juga. Streaming. Yang mana? Nih. Iya itu. Ini. Nggak nyampe. Yuk kurang maju nggak? Lagi. Cuma itu aja. Enggak, pakai ini enggak? Ke atas. Ke atas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفدي بأن الله يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلانية بأن الله يبلغ مقاصدنا ويشفي بأسقامنا بلغ الحاضرين والجماعة مسجد جامع الأمين إلى حج بيت الله الحرام إلى عمرة بيت الله الحرام إلى بيت الله الحرام
وسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام علانية بأن الله يغفر ذنوبنا ولوالدينا من شيخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. خصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ أبي زكريا يحيى بن شرف الله محمد مولانا صديقي سملا الرهي حبيب عثمان عبد الله بن يحيى حبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي أبي سالم بن أحمد بن دانا أبي علي بن حسين الطاس أبي عبد الله بن حسين الطاس أبي عبد الله بن سالم الطاس أبي محمد بن أبي بن يحيى أبي محمد بن عبد الله الطيب سملا الرهي حبيب أبو بكر بن محمد السقاب سملا عبد الصالح بن محسن الحامد سمنا رحابي مصطفى بن عبد الله البحر سمنا رحابي عمر بن محمد بن عطاس سمنا رحابي عبد الرحمن محمد سكاب سمنا رحابي عمر بن عثمان محمد بن حسن حبيب علي بن عبد الرحمن بن احمد بن عبد القادر السكاب سمنا رحيم المرزوقي كل المرزوقين في حسبي الله بن الحجاج سمنا رحيم احمد سيد مهاجر سالم أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المتصدقين والتصدقات والواقفين والواقفين لهذا المسجد بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk kedua orang tua kita baca Fatihah. Orang tua kita yang masih hidup kita doakan. Mudah-mudahan diberkahi umurnya, disehatkan badannya, ditetapkan iman Islamnya, tambahkan ilmu dan rezekinya, husnul khatimah indal maut. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Allah terima segala amal ibadahnya, ampuni semua dosanya, lapangkanlah kuburnya, masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, saudara kita, jamaah kita, keluarga kita yang sakit, Allah angkat penyakitnya, diberikan sehat wal afiat bisirri asrar al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab tentang wajibnya zakat. Tulisan hadis yang kedua. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan yang mana? Ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu shalawatin fil yaumil wal lailah. Waqala hal alayya ghairuha qala la illa an tatawwa'a. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu shahri ramadan qala hal alayya ghairuhu qala la illa an tatawwa'a. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat. Waqala hal alayya ghairuha qala la ilaha anta tawa'a. Fa'adbara ar-rajulu wa huwa yaqul wallahi la uridu ala hadza ala hadhi wa la anqus. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq. Muttafaqun alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan semua pada sehat. Allah ampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita. Allah kabulkan maksud hajat kita. Allah tetapkan iman Islam kita. Allah lindungi, jaga kita dari segala musibah bencana, bahagia kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam untuk Rasulullah, sahabat dan pengikut beliau. Zakat. Zakat itu adalah tazkiyatul mal, pembersih harta. Jadi orang kalau punya harta cukup gak dizakatin berarti gak bersih, gitu aja. Yang bersih itu harta zakatin, ya gitu. Simpulannya kayak begitu. Ini hadis yang kedua, kemarin belum selesai.
seorang dari Talhah bin Ubaidillah ibn Utsman bin Amr bin Ka'ab At-Taimi berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Rasulullah min ahli Najd, orang Najd nih. Sa'ir ra's, terurai rambutnya. Nasma'u dawiyya sautih. Kami dengar getaran suaranya, gemeter dia. Wala nafqahu ma yaqul. Dia ngomong kita enggak pada ngerti. Dia ngomong. Mungkin gemeter kan. Hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai orang itu dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam, dan sampai dekat kepada Rasulullah dia nanya tentang Islam. Islam itu apa sih? Gitu singkatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Kalau kamu jadi orang Islam, kerjain sholat 5 waktu sehari semalam, gitu singkat betul. Orang itu bertanya, fagala hal alayya ghairuha? Selain dari yang sholat yang 5, masih ada kewajiban saya lagi nggak tuh? 5 doang, gitu. Qala la, nggak lagi, udah yang wajib itu aja. Illa antatawwa, kecuali kalau mau nambahin yang sunat-sunat. Banyak itu ya, malah banyakan yang sunat daripada yang sholat sunat. Itu lembur, kerja itu lembur. Orang yang lembur itu gajinya lebih gede, honornya lebih gede. Makanya karyawan pabrik yang seneng lembur, bukan cuma jamnya ditambah, orang pada pulang dia masih kerja, harinya juga ditambah. Orang-orang pada perek, dia masuk lagi. Rajin betul. Kenapa itu lembur rajin? Supaya apa? Kenapa dia rajin lembur? Supaya bagiannya heran. Kalau kerja lemburnya sering supaya gajiannya gede. Sholat sunat gak pernah dikerjain. Mestinya kita juga kalau pahala pengen tambah banyak, mestinya rajin sholat sunat tuh, baik rawatib maupun ghairu rawatib. Kata Rasulullah, enggak, udah 5 doang. Tapi kalau mau tambahin yang sunat, mie. Fagala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi salat. Yang kedua wasyamu syahri Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Puasa orang Islam. Kata orang itu, hal alayya ghairu, masih ada enggak yang lain selain pada Ramadan? Enggak, udah Ramadan aja yang wajib. Kecuali mau tambahin puasa sunnah. Banyak puasa sunat. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid, ada yang paling banyak itu puasa Nabi Daud, ada puasa yang sunat-sunat tuh, ada puasa Arafah, ada banyak sekali puasa yang sunat. Kemarin tuh puasa bulan Rajab. Kata Nabi, tidak ada puasa yang lebih mulia setelah bulan Ramadan kecuali puasa di bulan haram yang 4 itu, yang Allah terangkan dalam surah At-Taubah ayat 36. Jadi kalau puasa di bulan Rajab termasuk puasa yang paling afdal. Wa qala wa dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Kemudian Rasulullah ceritain lagi, ada lagi selain puasa, zakat. Ada dia. Jadi orang Islam itu di samping sholat, puasa, zakat. Kalau orang Islam. Faqala hal alayya ghairuha? Selain dari zakat enggak ada lagi udah. Enggak ada udah. Kecuali mau infak sedekah yang sunat. Kalau zakat ada ukurannya. Kalau zakat ada nisabnya. Kalau zakat ada haulnya, ditunggu. Dan hartanya sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kalau infak sedekah, setiap kali kita dapat rezeki infak.
Setiap kali kita dapat rezeki, infak. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta-harta mereka yang pada punya harta, ada titipan Allah buat orang-orang yang susah dan orang-orang yang fakir. Jadi dititipin nama Allah tuh ke kita tuh. Kita punya duit 100.000 bukan punya kita semua tuh. Kita punya duit 100.000 bukan punya kita semua tuh. Ada titipan Allah di situ. Minimal 2.500 deh. Yang 97.500 habis yang 97.500 habis. Yang 2.500 tumpuk tuh. Udah berapa kali punya duit 100.000 seumur hidup. Ntar di hari kiamat ditagih. Makanya udah mendingan infaknya dicicil aja. Setiap kali dapat rezeki tambah berkah. Man kassara kusira, man qallala kullila. Yang infaknya berani banyak dibalas sama Allah banyak lagi. Yang infaknya sedikit ya sesuai dengan baik. Zakat. Fa'adbara rajul, maka orang itu pergi deh. Adbara rajul itu artinya pergi, membelakangi, ini pergi deh. Wa huwa yaqul, sambil ngomong dia perginya. Wallahi la azidu, itu bukan wala uridu ya. La azidu, tulisannya sama. Demi Allah, la azidu ala hada wala anqus. Pokoknya saya jadi orang Islam segitu udah, kagak ditambah-tambahin, kagak dikurang-kurangin. Apa tadi? Salat, apa lagi? Puasa, zakat, sama yang sunat-sunat. Udah segitu aja saya jadi orang Islam udah. Apa begitu dia ngomong begitu kedengeran sama Rasulullah. Jadi segitu doang tuh yang kentean balen ya. Kata Rasulullah, aflah in shadaqa. Dia akan beruntung, selamat apabila dia benar gitu. Ngerjain yang ini aja udah, aman udah. Apalagi ditambahin. Gak ada tuh suruh ngaji. Jadi gak usah ngaji juga asal yang apa? Yang ini kerjaan. Udah berhenti. Ngajinya ingat itu buat orang itu, bukan buat jamaah al-amin. Gitu maksudnya. Ini kan kadang-kadang ngartiinnya sepotong-sepotong. Kalau al-amin dan lain lagi dalilnya. Itu buat orang yang baru. Islam aja dia nanya. Kan gitu. Itu yang kadang-kadang kita tuh nggak mudeng. Dalil buat orang yang baru masuk Islam dipakai buat kita. Jadi itu yang kadang-kadang kita kagak mudeng. Itu mah dalil buat siapa? Buat orang yang baru masuk. Kalau itu buat orang al-amin, berhenti udah. Ngaji berhenti. Tahlil orang meninggal, umroh berhenti, taraweh masuk, taraweh kan. Masya Allah. Makanya mesti tahu tuh mafhum dan mantuk. Pengertian hadis itu apa dan untuk siapa? Ingat itu, ingat, ya, ingat. Kayaknya ngaji itu mohon maaf, mesti ada mursyidnya. Mursyid itu adalah guide. Walaupun mursyid itu dipakai oleh orang-orang tasawuf, mursyid. Yang belajarnya siapa namanya? Murid. Murid itu bahasa Arab. Murid yang pada pengen belajar ilmu namanya murid. Murid itu bahasa Arab. Dari kata-kata aroda yuridu murid. Jadi murid itu pengen banget belajar dapat ilmu, itu namanya murid. Jadi kalau begitu murid yang boros dulu bukan murid namanya itu mah. Goib. Aflah
in sadaqah. Tuh orang kalau cuma ngerjain itu doang aman dah, bahagia dia, selamat. Enak bener jadi orang Islam. Sama sama Nabi nerangin ibu-ibu. Ibu-ibu masuk surganya gampang bener ya. Ibu-ibu masuk surganya gampang betul. Sholat, puasa, apalagi jaga kehormatannya kecuali buat suami. Udah, segitu. Sukses surga. Kata ibu, ya udah itu aja udah. Itu aja kan. Ya itu buat ibu-ibu yang baru masuk Islam. Kalau ibu-ibu yang udah jadi istri-istrinya jamaah al-amin mau beda lagi. Beda lagi. Pendalam terus berdalam. Ditambahin lagi. Hadis yang ketiga. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan radhiyallahu taala ila Yaman. Saudara-saudara, dalam hadis Nabi yang pertama kali orang luar Mekah yang pergi haji orang Yaman. Makanya di Mekah itu orang Yaman banyak banget. Yang bos-bos, yang kaya-kaya, pekerja-pekerja itu ya orang Yaman banyak. Ini Mu'adz. Mu'adz, saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan, ini diutus oleh Rasulullah. Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat, suruh dakwah dia. Kemana? Ke Yaman. Orang kan kalau disuruh tugas kayak begitu sama Rasulullah, hormatan itu. Hormatan. Nah, sekarang juga kan duta besar Indonesia untuk Saudi kan baru nih. Tahu nggak Haji Said itu? Udah mendingan jangan tahu deh. Apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amanatnya waktu briefing, waktu ngasih pengarahan, pembekalan kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal, karena dia mau tugas menjadi utusan Rasulullah, pendakwah di sana. Apa perintahnya? Faqala Rasulullah, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai Mu'adz, ajak mereka. Itu orang Yaman, ajak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, untuk percaya, yakin, beriman kepada Allah Subhanahu, dan katakan juga bahwa aku nih Muhammad Rasul. Jadi kalau begitu kesimpulannya, ajarin 2 kalimat syahadat. Nih, belum ada yang masuk Islam nih. Jadi suruh ajarin apa dulu? 2 kalimat syahadat. Wa inhum ata'u dzalika, kalau udah pada nurut pada ngucapin 2 kalimat syahadat, nah itu tulisannya. Fa'limhum, ajarkan kepada mereka, ajarin kepada mereka orang Yaman. Apa ajaran yang kedua? Annallaha ta'ala iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Ajarkan kepada mereka, Allah mewajibkan kepada mereka 5 kewajiban sholat sehari. Ajarin, terangin, termasuk sholatnya, namanya, rakaatnya, baca-bacaannya, tata keramanya, wudunya dan lain sebagainya. Berkaitan. Tuh, ajarin. Fa'lim, kalau udah 2 kalimat syahadat. Hanya orang kalau mau masuk Islam juga gitu Pak. Pertama kalinya diajarin, dituntun apa? 2 kalimat syahadat. Jadi yayasan kalau ada yang masuk Islam, bimbing. Berikutnya suruh belajar sholat. Suruh belajar sholat. Saya pesan lagi, kalau udah masuk Islam, mesti mau ibadat, mau ngaji, mau sholat, jangan malas. Kenapa? Karena orang Islam yang malas udah banyak.
Saya bilang orang Islam di sini udah ada 18.202. 18.202. Jadi kalau ente masuk Islam tambah malas, jadi sekarang orang Islam yang malas jadi 18.203. Jadi nambah-nambahin orang kata baru masuk Islam. Tuh. Fa'in hum ata'u lidzalik, kalau udah ngerjain sholat, pertamanya 2 kalimat syahadat, keduanya sholat, yang 5 kalau udah nurut itu ata'u taat, fa'limhum, ajarkan kepada mereka, beritahu kepada mereka, annallaha ta'ala iftarada alaihim shadaqatan tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kasih tahu kepada mereka yang pada masuk Islam yang udah pada sholat itu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka yang namanya sodaqoh. Sodaqoh itu sinonimnya zakat. Sodaqoh wajib namanya. Sodaqoh yang seperti apa itu? Tukhadu min aghniyaihim. Yang namanya sodaqoh yang dimaksud adalah diambil sodaqoh dan atau harta itu dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir miskin mereka. Jadi zakat itu adalah buat orang Islam yang kaya, buat orang Islam yang kaya, kemudian diberikan kepada orang miskin yang ada di sekitar situ, terutama orang miskin yang Islam. Kalau mau infak, sedekah lain lagi ntar. Saudara-saudara, seperti juga masalah-masalah lain, sedekah, nyumbang, infak kepada orang di luar Islam boleh. Dalilnya adalah Al-Baqarah ayat 272. Al-Baqarah ayat 272. Sebelum Al-Baqarah 272 turun, gak boleh kita ngasih sama orang di luar Islam, gak boleh kita nyumbang sama orang kafir. Tapi begitu ayat 272 turun, baru boleh. Kan beda agama, soal agama dan keyakinan urusan dia sama Allah. Tapi hubungan kita sesama manusia, hablum minan nas, harus. Kalau begitu umat Islam udah toleransinya kepada orang di luar Islam udah dari dulu dong ya. Bukan baru sekarang, bukan, tapi dari kita dapat pahala nggak tuh kalau kita nyumbang orang miskin, orang non muslim? Pahala, Pak. Jangan nyumbang sama orang, ngasih makan minum anjing aja dapat Pak. Ngasih minum anjing ada pahala, apalagi ngasih orang manusia. Apalagi manusianya adalah beriman. Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan adalah sebaik-baik bentuk. Kalau nggak percaya, pilih monyet yang terganteng di kampung kita. Di kota kita pilih tuh, bikinin kontes, cari monyet terganteng. Ada nggak monyet yang paling ganteng? Pilih. Nah, ntar habis itu pilih orang paling jelek. Sama-sama pakai jas. Monyet pakai jas sama dasi, orang pakai jas sama dasi. Pengen tahu cakepan mana? Iya, tetap lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani mulia. Manusia itu bentuknya. Tapi ingat, summa radadnahu
asfala safilin. Manusia bisa lebih mulia dari malaikat sekalipun, tapi bisa lebih rendah dari binatang. Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf ayat 179. Alah, Waalaikumsalam. Ya, tapi lagi ngajar. Ya. Oh gitu. Ya. Baik. Ya. Ya. Baik. Ya. Ada yang enggak asfala safilin. Siapa? Illal ladzina amanu wa amilus falahum ajrun ghairu. Ada ulama makanya orang kalau pengen enggak pikun, amanu wa amilus sholihat. Kalau enggak mau pikun, baca sholawat terus, baca Quran terus. Amanu wa amilus sholihat. Di antaranya baca Quran. Baik. Jadi zakat itu tukhadu min agni sadaqatan tukhadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ya. Nah, zakat hadis yang ke-4. Sama ini semua karena lagi bicara tentang zakat. Ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini hadisnya serem nih. Umirtu, kata Ibnu Umar, an uqatilan nas. Rasulullah bersabda, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Ini kalau lagi perang, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang yang memerangi kita. Berperang artinya. Siapa yang diperangi? Orang-orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi umat Islam, itu namanya. Tapi orang kafir yang tidak memerangi umat Islam tidak boleh diperangi, itu namanya kafir zimmi. Ya boleh damai kayak kita aja di sini, ya. Tapi kalau ada orang Islam yang memerangi orang kafir non-muslim yang damai kepada umat Islam, berhadapan dengan Rasulullah. Jadi yang hadis ini yang keempat adalah memerangi orang kafir yang memerangi umat perang. Saya diperintahkan oleh Allah, kata Nabi, untuk memerangi mereka. Sampai kapan berhentinya memerangi? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan. Sampai mereka yakin dan percaya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul. Artinya udah masuk Islam. Jadi kalau udah masuk Islam, boleh. Walaupun orang kafir harbi. Orang Islam itu berperang itu kalau nggak diperangi. Yang kedua ada saum nafas. Ya, saum nafas. Nggak ada umat Islam yang eksodus itu. Kalau datang ke negeri orang kayak Muaz tadi tuh, datangnya dakwah, bukan bawa senjata, bukan bawa pedang. Enggak. Beda sama
penjajah zaman dulu kita sampai 350 tahun dijajah itu. Mereka bawa senjata kemari. Dilawan sama pahlawan kita, sama ulama-ulama kita. Nah, sampai-sampai ada ungkapan ulama-ulama itu bilail ruhban wa bin nahar tursan. Ulama-ulama itu kalau malam-malam udah kayak pendeta dan biksu-biksu, pada zikir, berdoa. Tapi kalau siang, pendekar. Begitu ulama-ulama itu. Kalau malam pada zikir, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qayyum yarzuqu man yasha'u wa ufawwidu amri ila Allah. Qayyum yarzuqu. Itu Allahu Akbar. Lihat aja di sini, sana. Yang kali gampang kan. Siapa yang enggak kenal Kiai Nur Ali di Bekasi? Siapa yang enggak kenal dengan Haji Darif di sini? Saya ingat dengar dari Kiai Hasbi Allah itu tank-tank Belanda lewat Klender ditunjuk begini aja sama Haji Darif. Kata Kiai Hasbi Allah, stop. Itu Belanda pada ngungkuk gitu. Cuma ditunjuk pakai jari. Jadi telunjuknya Kiai itu. Apalagi nunjuknya ke depan, ke matanya dicolok, lebih takut lagi dia. Tapi kalau malam dipakai berdoa kepada Allah. Tapi kalau siang, bergeria. Jadi nggak ada yang mengurangi mereka. Saulun nafas, bela diri, bela diri. Nggak ada tuh yang perang, memerangi tanpa salah mereka. Exodus. Apa namanya? Kalau datang ke negara orang intervensi, apalagi iya, nah, kecuali dakwah. Kalau udah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah. Kalau udah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Sampai sekarang ini 3 ayat yang diturunkan oleh Allah berpasangan dan tidak diterima itu salah satu tanpa pasangannya, ya kan? Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan keluarkan zakat. Kalau sholat membuat kamu doa sama Allah, tapi kalau zakat buat kamu dan lingkungan. Makanya kita nggak menjadi orang baik kalau cuman kita sholat saja, nggak akur sama lingkungan. Mesti beradaptasi, bersosialisasi, mesti kenal. Menjadi fitnah orang. Tuh orang begitu jadi ahli wirid, sekarang jadi kagak kenal orang ya. Bukan? Jadi fitnah. Dulu mau kenal orang, tapi begitu duitnya banyak, berhenti kenal orang. Berhenti kenal orang artinya apa nih? Jaga jarak. Justru begitu. Dulu masih tolol sama saudara dekat, masih tolol sama tetangga dekat. Begitu udah pinter, Allah sombongnya, belasonoan sombong. Apa tuh? Belasonoan sombong apa namanya? Masya Allah. Udah zakat, 2 kalimat syahadat, sholat, zakat. Faida fa'alu dzalika, kata Nabi, kalau mereka sudah melakukan yang 3 itu, asamu minni dima'ahum, mereka melindungi dariku darah mereka. Jadi artinya orang kalau baca 2 kalimat syahadat, kalau udah sholat, udah keluar zakat, haram darahnya ditumpahkan. Haram wa amwalahum, haram darahnya itu atau hartanya diambil. Ya haram, nggak boleh. Jangan orang Islam, orang bukan Islam aja juga orangnya pergi, pohon jambunya mateng, boleh nggak kita petik? Itu sama orang di luar Islam juga sama, nggak boleh. Kalau dia yang nanam kita yang petik, kecuali kita disuruh.
Bang, jagain ya pohon jambu saya. Ntar kalau saya pergi, ambil semuanya bang. Gitu. Ambil semua, bertik semua, karungin, jual bang. Duitnya buat saya. Duitnya buat. Jadi saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan, mereka melindungi harta mereka, darah mereka dariku, kecuali yang bisa diambil illa bihaqil Islam. Apa itu bihaqil Islam? Zakat. Minta malah disebut min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil tagih itu 2,5% sini. Gitu. Buat apa itu? Buat zakat, wa tutahhiruhum, membersihkan, mensucikan. Ya, kalau nggak keluarin zakat berarti kagak suci, nggak bersih. Illa bihaqil Islam ada. Gimana kalau orang udah tinggal di negara bukan Islam, dia kan udah keluar zakat, dia keluar pajak juga nggak bayar pajaknya, karena kalau pajak lo buat siapa? Buat negara. Jizyah namanya, itu namanya jizyah. Sama orang di luar Islam juga, kalau dia tinggal di negara Islam, kemudian ada kewajiban bayar zakat, bayar pajak, dia wajib bayar pajak. Kan kita pada melawan aja PBB udah berapa tahun kagak dibayar-bayar ya. Yang pemutihan itu yang berapa sih? Berapa? 200 ribu. 200 meter. Oh 200 meter. Jadi nggak bayar. Jadi 190 nggak bayar. Kalau begitu, kalau punya tanah 2.000 bagi-bagi aja 10 ya. Supaya jangan. Bisa nggak begitu? Bisa kalau zakat pajak bisa digituin, tapi kalau Allah jangan. Misalnya nih, sebut sajalah misalnya saja supaya gampang. Emas yang dikeluarkan zakatnya misalnya 96 atau 100 lah ya, gampang gitu. Begitu udah setahun dia punya emas 100 gram, begitu mau setahun dijual 5 gram. Jadi kan apa? Kurang kan, jadi gak keluar zakat kan ya. Ntar dia tambahin lagi 5, 10, hampir 200. Begitu apa? Begitu setahun lagi dijual lagi 120 gram, jadi tinggal 80, jadi kagak keluar zakat lagi. Bisa nggak begitu? Bisa, kata malaikat. Emang lu mah jangan petugas pajak, Allah lu mau kibulin juga. Allah mau dikibulin juga, kata dia mah Allah bisa dikibulin kali. Kalau KPK, BPK itu mungkin bisa diapain? Dibohong-bohongin. Nah, tapi yang KPK aja susah dibohonginnya sekarang. Siapa yang nggak kenal itu gubernur yang sekarang nginep di KPK? Siapa? Orang bagus, kemudian dapat penghargaan. Nah, makanya sekarang masih pada nanya nih, bener apa enggak sih dia kalau gitu? Nah, saya juga termasuk nanya, apa bener dia terus? Jadi ngapain ngurusin gituan? Nah, biarin aja mungkin ntar diproses sama KPK. Tapi kita jangan suuzon, biarin aja diproses. Jangan suuzon dulu. Kan prinsip hukum kita adalah tidak bersalah itu namanya praduga tabat. Gitu, ntar diurusin. Semua yang di penjara itu belum tentu saat yang ditahan. Habib Rizik juga belum tentu salah. Ntar kalau kata pengadilan bebas, bebas. Tapi kalau kata pengadilan salah, ya tergantung yang ngadilin kan. Ya, serah aja lah. Kita bukan cuma ngeliatin doang atau bisa. Cuma berdoa mudah-mudahan dikasih yang terbaik. Gitu. Masya Allah. Apalagi nih? Oh masih banyak. Zakat masih banyak. Ya silakan. Mau tanya. Antara rampasan itu termasuk zakat juga. Apa itu? Antara rampasan. Oh iya, harta rampasan. Ghanimah. Kita dapat nih
dibagi-bagi kan. Ya kalau memang ada haul dan nisabnya, kalau udah setahun dimiliki, kemudian ukurannya, nisabnya, kadarnya udah cukup, ya nggak zakat. Tapi kalau harta rampasan perang kan itu sama juga nemu, sama kan? Itu ada zakat namanya zakat rikaz. Zakat apa? Rikaz. Zakat pertanian, Pak. Kalau pertaniannya tadah hujan dengan pertanian yang pakai irigasi, pakai biaya, ini sendiri ngambil apa namanya genset ya buat nyiram gitu. Itu beda. Kalau yang pakai genset manusia menyurus itu kan ada biaya. Itu zakatnya 5%. 5. Tapi kalau pertanian yang tadah hujan, artinya disiramnya sama hujan, berarti kan petaninya enggak apa? Enggak ngeluarin biaya buat nyiram. Itu 10% zakatnya, bukan 10%, 10%. Makanya sawah-sawah sekarang udah enggak ada, Pak. Berat soalnya. Zakatnya gede. Mendingan dibikin kontrakan tuh sawah. Kontrakan jadi lebih kecil. Nah, kalau ada zakat yang namanya harta temuan. Sebut sajalah kalau bahasa kitanya harta karun. Harta karun. Itu rikaz namanya. Rikaz. Jadi Bapak lagi kita dengar dari Mesir, ada berita dari Mesir bahwa pemerintah Mesir menemukan sekian 40 kalau nggak salah itu patung-patung yang buat dari emas, peninggalan yang kurang lebih udah 2.500 tahun. Wow, buat meninggal itu emas semua. Ada mumi yang masih baru, masih bagus gitu, padahal umurnya udah 2.500 itu emas. Itu kalau kita jamaah Al-Amin lagi gali-gali terus dapat bokor dari emas, dapat tempayan dari apa? Dari emas, sekilo atau 2 kilo, itu namanya rikaz. Itu namanya itu nemu itu. Kita bahasanya karena nggak tahu namanya harta karun nih. Padahal korun di Solo adanya. Si korun orang kaya pelit di zaman Nabi Musa, di zaman Firaun itu namanya korun. Kemari-mari gitu. Harta karun. Itu kalau nemu kayak begitu harta rikaz namanya. Zakatnya mesti 20%. Harta rampasan perang kalau banyak, tapi nggak pernah banyak kayak begitu ya. Jadi kalau emang banyak mirip itu dengan harta nemuan. Lah orang nggak dapat tiba-tiba. Ya, kalau saya punya guru kayak itu bagus kayak Haji Hasan Ali Tamrin. Orang yang tadinya punya kebun di kampung, wah sekarang ada orang yang OKB itu pada orang kaya pada beli mobil. Itu dulu tanah kagak laku tuh. Dulu tanah kagak. Ada Pertamina menemukan apa? Situ. Jadi mahal. Dulu itu nggak ada yang lewat. Setan aja nggak lewat itu setan. Setan takut lewat itu setan. Bayangin aja. Sekarang jadi rame. Dulu gopek perak kagak laku. Sekarang 500.000, 1 juta, 2 juta harganya. Dia punya rumah. Ini sama nih mah harta karun nih. Kata guru saya, mestinya zakatnya gede itu. Dulu 5 perak semeter, sekarang 1 juta. Berapa lipat kali itu. Zakatnya kata guru saya, Ki Haji itu bagus Hasan Ali Tamrin, bilangnya apa? Itu mesti zakatnya sama dengan rikaz. Jadi kalau ditanyakan tadi ghanimah, saya nggak pernah dapat ghanimah Pak, karena nggak pernah ikut perang. Ya. Mau apa lagi tanya? Saya guru.
Mohon maaf di luar menjaga sudah selesai, saya di luar tema. Ya. Berhubung ada kaitan dengan 9 Rajab. Oh, bulan Rajab. Nabi dimi'rajkan, sedangkan yang dibawa hasil pulang sholat ya 5 waktu ya. Sebelum dimi'rajkan beliau sholatnya berapa waktu? Itu hadisnya ada, saudara-saudara. Hadis-hadis Nabi sholat. Nabi itu mengikuti inspirasinya dan renungannya dia ibadat kepada Allah, ya. Kemudian Rasulullah SAW kan juga di samping dia mamangnya Siti Khadijah juga itu kan pendeta. Ingat, pendeta zaman dulu itu adalah ahlu kitab. Ingat, ahlu kitab itulah yang orang Islam boleh nikah dengan mereka. Laki-laki muslim boleh nikah dengan ahli kitab. Siapa itu? Manhum ahlul kitab. Ahli kitab itu adalah yang mengamalkan Injil dan Taurat, gitu kan? Dan itu sama ajarannya min ahli kitab. Sebenarnya Tuhannya Allah juga, kan? Cuma Injilnya Injil yang dulu. Injilnya yang menurut Al-Quran itu ada yang yuharrifunal kalima amma mawadhi'ihi. Kalau mohon maaf saudara-saudara, ini keyakinan kita. Saya lagi bicara di masjid, saya lagi bicara di hadapan muslim. Injil yang sekarang bahkan emang udah diutak-atik oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Mereka itu termasuk Paulus. Sekali lagi saya lagi bicara di dalam masjid dan saya lagi mendoktrin orang Islam nih. Jadi kalau ada orang di luar Islam yang ngedengerin, siapa suruh lu ngedengerin gua? Jadi karena ini kena undang-undang saya. Ya, pertanyaan. Jadi Nabi Muhammad itu sholat. Nabi Muhammad sholat, zikir sesuai dengan apa yang dan belum 5 waktu. Bahkan sebelum 5 waktu juga kan dalam hadis sahihnya 50 waktu. 50 waktu. Akhirnya jadi 5 waktu. Untung Nabi Muhammad orangnya bijaksana ya. Jadi seperti itu. Memang tidak dijelaskan bacaannya apa gitu, tidak ya. Waktunya kayak apa ya, tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan seperti itu, lebih jelas lagi. Tapi yang jelas mah umat Islam itu yang sekarang dilakukan sholat itu adalah 5 waktu setelah Rasulullah SAW Mi'raj, iftarat Allah alaina, itu Allah mewajibkan kepada kita yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Alhamdulillah, seperti itu saja ya. Kemudian apa? Ini Pak Ustaz, ketika sholat berjamaah, jadi tiba-tiba sebelah kita ataupun imam jatuh gitu Pak Ustaz. Ya. Kalau langkah-langkah kita apa kalau gitu Pak Ustaz? Imam jatuh. Bisa karena sakit jantung dan sebagainya. Apa sholat kita terus apa gimana? Karena ya. Menurut sejarah katanya Umar bin Khattab itu begitu ditusuk oleh majusi itu terus meneruskan sholat. Ya. Terus ada yang menyelamatkan. Melihat di YouTube nggak orang yang lagi jadi imam sholat meninggal? Pernah lihat ya? Ada orang jadi imam meninggal gitu, ada. Dia lanjutkan dengan yang di belakang jadi imam. Setelah itu buru-buru diselamatkan. Tapi kalau misalnya waktu Sayyidina Umar ditusuk juga di masjid subuh, gitu kan? Ada sahabat yang menyelamatkan karena itu kan gatalane kalab. Umar bin Khattab bilang bahasa kitanya, saya dibunuh sama anjing. Gitu. Saudara-saudara yang saya hormati, jadi gitu. Mudah-mudahan dialamin lagi imam jangan ada yang bunuh ya. Jadi nyusahin ntar. Jadi kalau imam itu jatuh, harus ada yang menyelamatkan. Ada.
tapi juga jangan semua, karena sholat itu nggak boleh berhenti, mesti ada. Nah di sini juga yang siapa yang menggantikan, gitu, ya. Lihat aja posisi kita di mana. Ada yang menggantikan, ada yang segera menyelamatkan imam. Jangan menggantikan bareng. Semuanya pada pengen jadi imam. Nah, kalau masih ada imam, jangan ada yang tidak jadi imam. Nah, sekarang presiden masih ada pewakilnya, biarin aja. Kecuali secara konstitusi melanggar. Sama, imam juga jatuh mesti digantiin. Imam batal mesti kalau jadi imam batal gak usah pura-pura kagak batal. Karena imam kalau udah batal batal. Gak usah pakai pura-pura gak batal. Padahal udah ketahuan kentut, bau di belakangnya. Kalau udah bau mundur aja imamnya gitu. Jangan pakai ditahanin. Ketahuan udah bau, pakai pura-pura apa. Itu kalau ngomongin soal imam. Jangan diterusin, ntar jadi urusan gue. Jadi gitu ya. Tetap ada yang nolong Pak. Gimana? Yang jatuh tetap ada yang nolong Pak. Iya, tetap ada yang nolong. Gitu aja. Kalau makmum, salah satu makmum. Ya, gimana? Kalau salah satu makmum bukan imam yang jatuh. Tolongin juga. Karena jiwa itu dihormatin dalam Islam. Jiwa itu. Lihat aja, kita belok. Kita sholat gak boleh batal karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita lagi online sama Allah. Jangan diganggu. Gak boleh lagi sholat ngebatalin gara-gara ada tamu. Allahu Akbar. Terus, Assalamualaikum. Wah, bayar utang nih. Ya. Gila tuh orang. Jangan batal. Jangan batal. Gak boleh. Tapi ada yang sholat boleh batal. Al-akhbatsain misalnya, kalau ada binatang yang apa? Yang mengganggu kayak ular, kalajengking, jangan sok idealis. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begitu, batal. Daripada dicatek, digawus gitu. Begitu lagi salat kebakaran, batal loh. Jangan pakai ayatnya, nurutin ayatnya Nabi Ibrahim. Atau baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah, cukuplah Allah menjadi pelindung dan penolong aku, dan baca gitu. Angus loh. Batal. Jadi seperti itu. Jiwa itu mesti diselamatkan, ya. Allah marah dalam sebuah hadis Al-Jami'us Shaghir. Allah marah kalau ada orang mau sholat, begitu mau sujud, acik niup saja. Allah. Itu yang saul hasa juga nggak boleh. Allahu Akbar. Allah. Berarti nih orang nggak apik nih, nggak hati-hati, nggak primpel bahasa Betawinya. Mestinya sebelum sholat dilihat dulu, diusap dulu gitu. Jangan sampai waktu sholat. Kalau di bawahnya ada duit, kalau ada paku payung, Allah. Seperti itu. Allah meridai kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika taubatan nasuha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana وقرابات لنا في ديننا مع أهل كل أنثى وذكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا لنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.